Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Mendengarkan para tetua ini akan mendorong klan Murong menuju kehancuran. Tolong, bahkan jika kamu tidak bergabung dengan Sekte Abadi-Abadi, kamu harus segera menyerang Sekte Huang Fusein. Mendengar ini, tetua berlutut dengan malu. Patriark, wanita tertua bingung. Dia mengolah aspirasi orang lain dan menghancurkan prestisenya sendiri. Kemudian, 9 tetua berlutut dan menentang Murong Sishi. Murong Gudao memandang Murong Yingying, matanya dipenuhi dengan kekecewaan. Sishi, kamu tidak harus berpartisipasi dalam pertemuan para tetua lagi di masa depan, kamu dapat mundur. Ayah, Murong Sishi menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa mendengarkan mereka. Diam, Murong Gudao sangat marah, keluar. Murong Sishi menutup matanya, perlahan bangkit, dan berjalan keluar dari aula dengan putus asa. Ketika dia melangkah keluar dari aula, dia tiba-tiba melihat ke belakang, menatap para tetua yang menentangnya, dan berkata dengan dingin, keluarga Murong akan dihancurkan cepat atau lambat. Di tangan kalian orang-orang bertele-tele. Dan ayah, putriku tidak berniat menyinggungmu. Putriku hanya ingin mengatakan, keputusanmu hari ini adalah tumbuh di tengah gunung harimau dan memasuki mulut harimau di masa depan. Murong Gudao sangat kecewa pada Murong Sishi saat ini, kamu berani mengatakan bahwa sebagai ayahmu, kamu akan menjadi kepala klan. Wow, Murong Sishi menutupi bibirnya yang merah terang, berbalik dan pergi sambil menangis. Di aula, Murong Ningkang berbalik, dan ketika dia mengejar Murong Sishi, Murong Gudao berteriak, hentikan aku. Murong Ningkang berhenti dan berhenti dengan patuh. Murong Sishi sendirian, naik ke puncak alam rahasia, memandang matahari terbit dengan putus asa, dan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa kamu tidak mendengarkan saya, mengapa. Pada saat yang sama, dinasti suci Tuoba, Istana Tuoba. Di kuil Jinluan, Tuan Tuoba sedang mendiskusikan urusan negara dengan Pangeran Tuoba Lin dan Jenderal Marsekal Ekspedisi Timur Tuoba Weng. Pada saat ini, kakek Liu dengan hormat memasuki kuil dan berkata, Tuan Suci, wakil Tuan Penempaan Xiancheng, tolong temui saya. Cepat, tolong. Guru Suci Tuoba tampak penuh harap. Dong Yong adalah utusannya yang dikirim ke Huang Fusengzong untuk merundingkan perdamaian. Dia secara alami mengharapkan Dong Yong untuk membawa kembali kabar baik bahwa Tan Yun menyetujui perdamaian. Pada saat ini, Tuoba Lin dan Tuoba Weng saling memandang, dan keduanya dengan cepat bertukar mata, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Tetapi tidak sulit untuk melihat bahwa keduanya tidak ingin bernegosiasi sama sekali. Tidak, setelah Duke Liu menjawab, dia mengambil langkah feminin menuju kuil emas. Tidak lama kemudian, Dong Yong memasuki kuil dengan sungguh-sungguh. Wakil Tuan Kota, bagaimana Anda berbicara tentang perdamaian? Tuan Suci Tuoba bangkit dari kursi naga dan bertanya dengan tergesa-gesa. Oh. Dong Yong menghela nafas dan membungkuk dan berkata, Tuan Suci, bawahan tidak kompeten, jadi mereka tidak menyelesaikan masalah ini. Tuan Suci Tuoba mengerutkan kening, duduk perlahan, dan berkata, silakan, bagaimana Tan Yun mengatakannya. Dong Yong berkata dengan jujur, Yang Mulia, Tan Yun tidak melihat bawahannya. Itu adalah Tuoba Yingying, wakil ketua sekte Huang Fusengzong. Biarkan bawahannya membawa Anda dan pangeran. Dia mengatakan bahwa ketika pangeran berpura-pura menjadi Tan Yun dan membunuh Tantai Xuanzong, kebencian ini tidak dibagikan. Dia juga bilang, Dong Yong ragu-ragu. Apalagi yang dia katakan. Wajah Tuan Tuoba pucat. Dong Yong menggigit kulit kepalanya dan berkata, dia juga mengatakan bahwa dinasti suci Tuoba saya akan dihancurkan dalam 30 tahun, dan kemudian mayat sang pangeran akan digantung di atas gerbang kota kekaisaran untuk diperlihatkan kepada publik. Tanpa menunggu Tuan Tuoba berbicara, Yin dan Yang dari Tuoba Lin yang aneh, dengan wajah feminin dan cantik, tiba-tiba terdistorsi, dan dengan tegas berkata, Ayah, dinasti suci Tuoba saya memiliki leluhur pemujaan dari alam berbulu. Kami tidak takut pada Kaisar Huangfu. Diam untukku. Tuan Tuoba tiba-tiba dengan marah menunjuk Tuoba Lin, itu bukan barangmu yang tidak berguna, itu kacau. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan Huang Fusengzong, jadi jangan bertindak gegabah. Sekarang, saya memiliki musuh bebuyutan Nangong Sengzong di barat dinasti suci saya. Sekarang saya ingin mencegah pembunuhan Huang Fusengzong. Saat itu,
Kamu akan diserang oleh musuh, beritahu aku cara menghadapinya. Mendengar ini, Tuoba Lin mengutuk dalam hatinya, hal-hal lama. Bukan Anda yang membiarkan saya masuk ke Huang Fusage, sekarang Anda mendorong tanggung jawab pada saya. Tuoba Lin menekan kemarahan di dalam hatinya, dan dengan hormat berkata, ayah untuk menenangkan amarahnya, ada rencana, dan anak-anak berpikir itu layak. Mengatakan, Tuan Suci Tuoba hampir meraung. Tuoba Lin dengan hormat berkata, ayah, Tan Yun membunuh perawan Nangong. Dia adalah musuh bebuyutan yang sama dengan dinasti Suci Nangong. Seperti kata pepatah, musuh-musuh adalah teman. Nangong Sengzu merundingkan gencatan senjata, dan bergabung untuk lawan Huang Fusengsong. Ketika Tuan Tuoba mendengar ini, dia sangat marah, kamu anak pemberontak. Apakah kamu melupakan kakekmu, tetapi dibunuh oleh Tuan Nangong? Keluarga kerajaan Tuobaku, kenapa kamu memiliki binatang jahat yang melupakan keburukan dan negara? Keluar dariku. Mendengar kata-kata itu, Tuoba Lin membungkuk dan menarik napas dalam-dalam. Ayah tenang, dan anak-anak pergi. Setelah itu, ketika Tuoba Lin berbalik dan melangkah keluar dari kuil, niat membunuh melintas di matanya. Kamu juga. Tuan Tuoba melambaikan tangannya ke arah Tuoba Weng. Bawahan pensiun. Begitu Tuoba Weng meninggalkan kuil Jinluan, suara Tuoba Lin terdengar di benaknya. Marsekal Ekspedisi Timur, silakan pergi ke Istana Pangeran untuk berkomentar. Setengah jam kemudian, Istana Pangeran. Tuoba Lin menatap Tuoba Weng dan berkata, kamu adalah orang kepercayaan pangeran ini. Sudah waktunya bagimu untuk melakukan beberapa hal. Yang mulia, apa yang Anda katakan kepada saya? Tuoba Weng berkata. Tuoba Lin berkata dengan acuh tak acuh, saat itu, putra Anda, Jenderal Senwu Tuoba Qingtian, dibunuh oleh Tan Yun ketika dia dan pangerannya berada di Huang Fusengsong. Kemudian, Tan Yun mendobrak wilayah udara kota kekaisaran kita dan membunuh Jenderal Sanwu. Kedua putramu mati di tangan Tan Yun. Dengan darah dan darah seperti itu, maukah kau berdamai dengan Huang Fusengsong? Tuoba Weng mengepalkan tangannya, menggertakkan giginya dan berkata, tentu saja bawahannya tidak mau, tapi... Tuoba Lin mencibir, ayah sudah tua, saatnya turun tahta. Setelah itu, kata-kata Tuoba Weng berikutnya membuat Tuoba Weng hampir terduduk di tanah ketakutan. Saya melihat Tuoba Lin menyeringai dan berkata, malam ini, Anda akan membunuh semua keluarga kerajaan Tuoba saya tanpa ampun, dan menyalahkan Huang Fusengsong. Adapun Kaisar, pangeran ini akan melakukannya sendiri malam ini. Mata Tuoba Weng melebar dan ekspresinya terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tuoba Lin akan membunuh saudara laki-laki dan ayahnya dengan begitu panik. Apakah Anda memiliki pendapat? Tuoba Lin mengeluarkan jari anggrek dan menunjuk Tuoba Weng yang belum melambat. Bawahan tidak punya pendapat. Tuoba Weng buru-buru berkata, Yang mulia, kapan Anda akan mulai malam ini? Tuoba Lin dengan tegas berkata, Sisi. Tuoba Lin tidak kejam dan kejam. Pada saat yang sama, dia diam-diam menarik banyak pemujaan di dinasti suci untuk digunakan sendiri. Ketika bulan hitam dan angin kencang di malam hari, inilah saatnya untuk membunuh. Tuoba Lin berpura-pura meminta maaf kepada Tuan Tuoba, dan setelah Tuan Tuoba meminum anggur beracun yang tidak berwarna dan tidak berasa, dia membunuh ayahnya sendiri. Jenderal Marsekal Ekspedisi Timur, pemimpin bertopeng dari yang kuat, menyerbu keluarga kerajaan, dan membantai semua pangeran dan putri seperti perawan Tuoba, selir bangsawan, dan selir. Pada 3/4 jam, tangisan sedih Tuoba Lin bergema di seluruh istana dan kota kekaisaran. Tuan Suci telah mati. Pangeran dan Tan Yun berkolusi, membunuh Tuan Suci dan membasuh keluarga kerajaan dengan darah. Malam itu, seluruh kota kekaisaran Tuoba menangis, dan semua orang membenci Huang Fusengsong. Bahkan banyak jenderal yang telah setuju untuk merundingkan perdamaian dengan DPRK dan China sebelumnya, juga telah menyatakan pandangan mereka terhadap perdamaian. Suara Agung Jenderal Marsekal Ekspedisi Timur bergema di seluruh kota kekaisaran. Pengadilan tidak bisa tanpa Tuan selama sehari, dan besok, pangeran akan mengadakan upacara penobatan. Jam keesokan harinya, Tuoba Lin berhasil naik tahta. Ketika dia naik tahta, seluruh biksu kota kekaisaran merangkak di tanah. Setelah naik tahta, Tuoba Lin mengangkat pedangnya dan bersumpah kepada Menteri Korea, Tuan Suci ini bersumpah di sini bahwa dia tidak akan membunuh Tan Yun dengan pedang seperti itu. Begitu kata-kata itu jatuh, Tuoba Lin mencengkeram pedang dengan tangan kanannya,
memotong telapak tangannya dan aliran darah berlanjut, dan kedua tangannya mematahkan pedang terbang. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian. Tuoba Lin pergi ke dinasti suci Nangong di bawah percandian dan perlindungan alam berbulu. Meskipun guru suci Nangong tidak tahu apa yang dipikirkan Tuoba Lin, dia masih menerima Tuoba Lin. Di dalam kuil Nangong, ketika Tuoba Lin mengumumkan proposal gencatan senjata dan aliansi dengan dinasti suci Nangong sebelum Huang Fu Shengzong dihancurkan, Dewa Suci Nangong tercengang. Tuan Nangong telah memikirkan banyak alasan mengapa Tuoba Lin menjadi utusan dinasti sucinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tuoba Lin ada di sini untuk merundingkan perdamaian. Karena saya pribadi membunuh kakek Tuoba Lin. Lautan darah dan permusuhan yang begitu dalam, guru suci Nangong melihat Tuoba Lin, dan dia benar-benar bisa meletakkannya sementara, dia diam-diam mengatakan bahwa Tuoba Lin tidak mudah. Usulan Tuan Tuoba, Tuan ini setuju. Lord Nangong menggertakkan giginya dan berkata, Tan Yun membunuh istri dan anak perempuanku, dan membanjiri keluarga kerajaan Tuobamu. Di bawah kebencian yang begitu dalam, ini memang saatnya bagi kita untuk menghentikan aliansi. Namun, kamu dan aku telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun. Untuk saling percaya, Tuan Suci ini melamar, bagaimana denganmu dan aku bersumpah. Tuoba Lin segera setuju. Setelah itu, 2 orang suci besar mulai mendiskusikan situasi saat ini, mendiskusikan apakah akan menyerang Huang Fu Shengzong sekarang atau menggunakan pertahanan sebagai serangan di masa depan. Guru suci Nangong mengerutkan kening dan berkata, Tuan Suci Tuoba, dinasti suci saya ada di belakang Anda. Jika kita membentuk aliansi, Anda tidak perlu khawatir, tetapi dinasti suci Nangong saya berbeda. Di belakang dinasti suci Nangong saya, ada dinasti suci Tang Xun yang mengawasi. Jika dinasti suci saya kuat, jika orang bijak Tang Xun yang ambisius menyerbu dinasti suci saya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mendengar ini, Tuoba Lin berkata dengan jujur, Tuan Suci Nangong mengatakan itu sangat benar, bagaimana menurutmu tentang ini? Tuan Suci ini dan Tuan Suci Tang Xun masih memiliki persahabatan. Tuan Suci ini mengundang seseorang untuk mengirim undangan. Karena jarak yang jauh, kami akan memberi Tang Xun waktu untuk mempertimbangkan membentuk aliansi. Kemudian kami akan mengaturnya di rumah kami sendiri. Istana Tuoba 2 tahun kemudian. Bagaimana bisnisnya? Sage Lord Nangong bermeditasi, ya, tidak apa-apa, tapi Sage Lord Tang Xun mungkin tidak setuju. Juga, haruskah saya mengundang Holy Lord Huang Fu masuk? Mata Tuoba Lin berkedip, dan dia melambaikan tangannya, jangan khawatir tentang Kaisar Huang Fu. Bagaimanapun, leluhur Kaisar Huang Fu berasal dari keluarga kerajaan Kaisar Huang Fu. Mungkin kontraproduktif untuk mengundang Tuan Huang Fu. Petik 2. Adapun Tuan Suci Tang Xun, saya pikir dia akan setuju. Anda tahu, hari ini Huang Fu Shengzong, tetapi ada 2 bagian lemak di alam rahasia jiwa dan alam rahasia Huang Fu. Saya pikir Tang Yongsheng akan sangat tertarik padanya. Tuoba Lin berkata setelah jeda, namun, kita dapat membentuk aliansi dengan Xianzong abadi. Setelah Huang Fu Shengzong dihancurkan, kita juga akan menghancurkan Xianzong abadi. Pada saat itu akan terjadi pada 3 alam rahasia pegunungan hukuman surgawi. Tuan Suci ini, kamu, dan Tang Yongsheng, bukankah indah sendirian? Setelah mendengar ini, Guru Suci Nangong tertawa dan berkata, strategi yang bagus. Guru Suci itu akan mengirim utusan ke Sekte Abadi-Abadi, dan saya ingin meminta Ruyan Wuji untuk berdiskusi di dinasti Suci Mulia setelah 3 tahun. Oke, Tuoba Lin tersenyum dan berdiri, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Suci telah pergi. Tuan Suci ini akan mengirimmu pergi. Setelah Tuan Suci Nangong mengirim Tuoba Lin pergi, dia kembali ke kuil. Dalam kehampaan seperti riak air, Liu Wanchuan muncul dari sisi Tuan Sage Nangong. Orang ini adalah leluhur surgawi selir Liu, dan juga merupakan pemujaan besar dari dinasti Suci Nangong. Tuan Suci, Tuoba Lin dipuji sebagai hantu pertama sejak berdirinya dinasti Suci Tuoba. Liu Wanchuan berkata dengan alis horizontal, Tuan Suci, lebih baik berhati-hati terhadap orang ini. Ya, Master Sage Nangong mengangguk dan mencibir, tidak apa-apa baginya untuk tidak bermain trik. Jika dia berani melakukan trik, Guru Suci ini akan memberitahu dia bahwa Jiang masih panas. Setelah itu, Guru Suci Nangong bertanya, pemujaan besar, bahkan jika leluhur besar saya meninggalkan kebiasaan, dia hanya akan menjadi lapisan ke-8 dari tahap kelahiran domain,
dan karena Tan Yun dapat menghancurkan istana peri jiwa, itu berarti dia telah seseorang setidaknya lapisan kedua dari tahap bulu. Apakah leluhur saya meninggalkan adat atau tidak dapat menentukan nasib dinasti suci Nangong saya. Sekarang mari kita lihat, kapan saya akan meninggalkan adat untuk menyembah leluhur besar. Mendengar ini, Liu Wanchuan mengerutkan kening dan berkata, Yang mulia, pamanku adalah tahap kedua dari alam eklosion 10.000 tahun yang lalu. Hanya saja orang tuanya mengatakan bahwa ketika dinasti Nangong masih hidup dan mati, dia akan meninggalkan bea cukai, dan hal-hal lain tidak boleh diganggu. Iya, setelah menghela nafas, Guru Suci Nangong mengeluarkan sepucuk surat dari tangannya, menyerahkannya kepada Liu Wanchuan, dan menasihati, tidak mungkin sekarang. Guru Suci hanya bisa memohon, Tuanku, orang tuanya keluar dari gunung. Petik 2. Kamu pergi ke Zhongnan Xianshan, temukan tuanku, dan berikan surat ini kepada orang tuanya. Jika kamu bisa mengundangnya, semua kesulitan akan terpecahkan. Setelah Liu Wanchuan menyimpan amplop itu, dia menghilang begitu saja. Pada saat yang sama, Tang Zun Sengchao. Salju tebal terbang, angin dingin suram. Di penjara, Tang Xinying, yang mengenakan seragam penjara, menjadi semakin kurus. Setelah meminum pil pembaruan hidup terbaik, pil suci terbaik yang diperlukan, dan kolam spiritual yang membangun kembali pil suci, dia sekarang sadar dan suci. Renovasi selesai. Dia berdiri di sudut penjara dengan tatapan kosong, memperhatikan surat-surat yang ditulis kepadanya oleh Tan Yun berulang kali, air mata tidak bisa berhenti menetes. Tapi lihat amplopnya mengatakan, Xinying, maafkan aku, karena aku membuatmu membayar pengorbanan yang begitu besar. Bagaimana saya bisa, Tan Yun, bagaimana saya bisa membuat Anda memperlakukan saya seperti ini? Ada beberapa hal, ini saatnya untuk memberitahumu. Bermimpi dia adalah putri dari dinasti Mu Feng Seng, dan kamu harus tahu bahwa klan Tang Mulah yang membunuh ayahnya, pertumpahan darah keluarga kerajaan Mu Feng, dan membuat kesalahan terhadapnya. Dinasti Mu Feng Seng, pembantaian yang tidak manusiawi, dan Mengki adalah tunanganku. Antara kau dan dia, antara cintamu padaku, Tan Yun tidak pernah malu seperti saat aku menulis surat ini. Terima kasih atas cintamu padaku. Aku harap kamu akan berhenti melakukan hal-hal bodoh untukku setelah meminum pil itu. Juga, aku harus jujur padamu, aku menyukaimu, dan aku tersentuh olehmu, tetapi kita tidak memiliki takdir. Ada begitu banyak hal di dunia ini yang mau tidak mau kamu harus melakukannya. Saya, Tan Yun, berpikir saya tidak pernah berutang kepada siapapun, kecuali Anda. Hargai itu, jangan membacanya. Tang Xinying gemetar tangan, air mata menetes, satu persatu di kertas surat. Dia menutup matanya yang berlinang air mata, dan berkata dengan sakit hati, semua ini adalah pembalasan atas dosa-dosaku sendiri. Tan Yun, aku tidak menyalahkanmu. Aku benar-benar tidak menyalahkanmu. Tang Xinying benar-benar tidak menyalahkan Tan Yun pada saat ini. Karena dia mengerti bahwa Mu Mengki memiliki kebencian berdarah dengan klan Tangnya sendiri, bagaimana kebencian seperti itu bisa begitu mudah diselesaikan. Pada saat ini, Tang Xinying memikirkan penghapusan kolam spiritualnya oleh ayahnya, dia sudah berkecil hati. Putri 9, Holy Lord telah menyetujuimu untuk meninggalkan penjara. Pada saat ini, sipir penjara dengan hormat berkata. Mendengar itu, Tang Xinying tidak memiliki senyum sedikit pun di wajahnya, dia berkata dengan putus asa, mengapa dia setuju untuk membiarkanku pergi. Tang Xinying melihat kepala sipir dengan ekspresi jelek, dan bertanya, katakan yang sebenarnya. Kepala sipir tidak tahu apa yang dia pikirkan, menyeka air mata, dan berkata, untuk menyelamatkanmu, 6 pangeran setuju dengan pangeran pertama dan pangeran ketiga untuk mundur dari kompetisi putra mahkota. Kemarin pangeran tertua dan pangeran ketiga bersama-sama menulis surat, meminta Tuhan untuk memaafkanmu. Setelah mendengar ini, Tang Xinying mengerucutkan bibir merahnya, air mata mengalir dari matanya, dan berkata, 6 saudara kaisarku, di mana orang-orang sekarang? 6 pangeran, telah pergi untuk menjaga perbatasan. Kata sipir dengan hormat, yah, aku mengerti. Tang Xinying tampaknya telah kehilangan jiwanya, dan kepala sipir akan datang dengan pena, tinta, kertas dan batu tinta, dan menulis sambil menangis. Saudara 6, sejak ayah menghapuskan Jiu Mei Lingqi, hati Jiu Mei sudah mati. Ketidakpedulian dan tipu daya kekaisaran Tang Zun, Jiu Mei benar-benar lelah. Jiu Mei ingin meninggalkan tempat yang menyedihkan ini,
mencari tempat yang tidak diketahui siapapun, dan hidup kembali. Kakak 6, jangan khawatir tentang kakak 9, kakak 9 tidak akan melakukan hal-hal bodoh. Kakak ke-6, berhati-hatilah, dengan tulus, Jiu Mei yang akan selalu mencintaimu. Tang Xinying memberikan surat ini kepada kepala sipir dan melangkah keluar dari penjara. 3 jam kemudian, Tang Xinying, yang masih berada di alam jiwa suci, mengenakan pakaian biasa, diam-diam meninggalkan kota kekaisaran Tangzun, tidak tahu kemana harus pergi. Pada saat yang sama, alam rahasia Huangfu, lembah peri nomor 1 dari alam berjasa. Tan Yun, yang berada di menara suci yang indah, telah memanipulasi api Hongmeng untuk memakan asal mula api ilahi gagak emas. Api Hongmeng telah meroket dari raksasa setinggi 700 kaki menjadi raksasa setinggi 900 kaki. Itu telah tumbuh dari tahap ke-8 menjadi yang kecil, melampaui yang besar, dan dipromosikan ke puncak ke-8. Memiliki kemampuan untuk membakar nihilitas dengan senjata ajaib pamungkas. Hari ini, Hongmeng Bingyan hanya master tingkat 8, dan itu kurang kuat dari Hongmeng Flame. Setelah Tan Yun memuaskan api Hongmeng dan meletakkannya di telapak tangan kanannya, dia mengambil napas dalam-dalam dan mulai menggunakan teknik kondensasi Qi Hongmeng, dengan liar melahap energi spiritual di menara. 390 tahun kemudian di menara, Tan Yun mendapatkan janin surgawi Hongmeng kelima di Lingqi, dan dia dipromosikan ke janin alam tingkat kelima. Pada tahun ke-480 menara, 2 tahun telah berlalu sejak dunia luar. Pada saat ini, dinasti suci Tuoba, Kuil Jinluan. Tuoba Lin menyelenggarakan perjamuan untuk menjamu Tang Yongsheng, penguasa suci Tangzun, Nangong Qingqian, penguasa suci Nangong, dan Ruyan Wuji, penguasa Xianzong abadi. 3 guru suci mulai mendiskusikan cara menyerang Huang Fu Shengzong. Tuoba Lin perlahan bangkit dan mengepalkan tinjunya ke arah mereka bertiga, berkata, 3, guru suci ini mengusulkan bahwa 4 kekuatan utama kita masing-masing akan mengirim beberapa kekuatan teritorial, dan tentu saja kekuatan teratas dunia bulu adalah yang terbaik. Petik 2. Lalu, 4 kekuatan utama kita menyerang Huang Fu Shengzong bersama-sama. Setelah Huang Fu Shengzong dihancurkan, kita akan memutuskan bagaimana membagi kepentingan Huang Fu Shengzong berdasarkan berapa banyak orang kuat yang akan dikirim oleh kekuatan mana. Guru Suci Nangong berkata, ya, guru suci ini tidak keberatan. Tuan suci ini juga tidak. Tang Zun berkata sambil tersenyum. Ruyan Wuji juga mengangguk untuk menyatakan tidak ada pendapat. Dalam hati Ruyan Wuji, bahkan jika dia memiliki pendapat, dia tidak akan mengatakannya. Karena dia tahu betul bahwa, dengan sikap penuh semangat Tan Yun, dia mungkin telah menyerang rahasia abadi di luar rahasia abadi. Dia hanya ingin menyatukan 3 dinasti suci dan dengan cepat melenyapkan Huang Fu Shengzong untuk menghilangkan masalah. Pada saat yang sama, meskipun Ruyan Wuji sekarang hanya tahap kedua dari alam, karena dia bisa duduk di posisi penguasa, dia tidak boleh menjadi biasa-biasa saja. Dia juga tahu bahwa untuk membuat aliansi dengan 3 suci dinasti pada saat ini tidak diragukan lagi mencari kulit harimau. Tetapi Ruyan Wuji juga tahu bahwa jika Anda memanfaatkannya dengan baik, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. Tang Yongsheng yang kekar berkata dengan nada mendominasi, klan Tang saya telah memberikan pemujaan tingkat kedua dari alam eklosion, dan wali peziarah tingkat 3 dari alam eklosure dari dinasti suci Tangzun juga akan bermain. Selain itu, ada 3 orang di alam Dzogchen, 3 orang di alam 9 tahap, dan 4 orang di alam 8. Pada saat ini, Guru Suci Nangong tertawa dan berkata, dinasti Nangong saya telah keluar dari kekuatan tingkat atas alam eklosion dengan 4 orang di alam eklosion, dengan 6 orang di alam wilayah-wilayah dan 4 orang di alam eklosion. Alam ke-6. Ketika ketiganya mendengar ini, ada sentuhan kejutan di pupil mereka. Tuoba Lin melengkungkan tangannya dan berkata, dinasti suci Nangong benar-benar bersembunyi sangat dalam. Ternyata ada 4 kekuatan teratas di alam eklosion. Guru Suci Nangong berkata dengan ekspresi serius, memang benar bahwa Guru Suci ini mengirim seseorang untuk mengundang guru turun dari Zhongnan Xianshan. Setelah 4 kata, Zhongnan Xianshan, diperkenalkan ke telinga Tuoba Lin, Tang Yongsheng, dan Ruyan Wuji, mereka bertiga tidak tahu apa yang mereka pikirkan, dan hati mereka tiba-tiba bergetar. Tampaknya Zhongnan Xianshan seperti guntur. Ini memang benar, karena Zhongnan Xianshan adalah tanah suci sejak benua Tianchai. Rumor mengatakan bahwa sejak zaman kuno, setelah pertempuran ketiga antara para dewa dari meteorit Canyon,
eklosion pertama yang naik ke Great Perfection of Eclosion Realm, berasal dari Zhongnan Immortal Mountain. Selain itu, sejak zaman kuno, Zhongnan Xianshan telah menjadi habitat sangsi daratan surgawi hukuman, berlari dan bangkit. Menjabat sebagai kepala sangsi, posisi tinggi, setidaknya kekuatan ke-8 dari Eclosion Realm. Hanya setelah biksu dipromosikan ke tingkat keempat dari alam Eclosion, menurut aturan kepala sangsi sebelumnya, dia akan pergi ke Zhongnan Xianshan untuk menyelinap masuk dan mencerahkan Tao. Tidak, saya akan campur tangan dalam perjuangan antara mayor dinasti dan kekuatan utama, sehingga semua kekuatan, di bawah perlindungan kekuatan 4 kali lipat di bawah alam Eclosion, dapat bersaing secara adil, untuk menjaga keseimbangan kekuatan utama di benua hukuman surgawi. Jika seorang beku tidak pergi ke Zhongnan Xianshan setelah dipromosikan ke tingkat keempat, nasib buruk akan datang, dan pemberi sanksi akan memperingatkannya untuk pertama kalinya. Jika dia tidak mendengarkan, dia akan dibunuh. Pada saat ini, Tuoba Lin, Tang Yongsheng, dan Ru Yan Wuji dikejutkan bukan oleh kekuatan Master Sage Nangong, tetapi oleh kemampuannya. Anda tahu, begitu Anda melangkah ke Zhongnan Xianshan, kecuali sanksi terhadap kepala suku dan pengaturan untuk turun gunung, tidak ada orang lain yang diizinkan pergi dengan alasan apapun. Dan Tuan dari Guru Suci Nangong, tidak hanya tingkat keempat dari alam Eclosion, tetapi juga dapat turun gunung untuk berpartisipasi dalam serangan ke Huang Fu Shengzong, menyatu dengan pertempuran kekuatan utama di daratan. Pesan ini cukup untuk mengungkapkan bahwa posisi master dari Guru Suci Nangong di Gunung Abadi Zhongnan tidak rendah. Atau ada pendukung di belakang. Tentu saja, selalu ada beberapa orang yang maverick, dan setelah dipromosikan ke tahap keempat dari alam Eclosion, mereka tidak pergi ke Zhongnan Xianshan. Misalnya, leluhur patriark klan Batu Sipotian tidak pergi ke Zhongnan Xianshan. Tentu saja, mengapa orang-orang seperti ini tidak berada di bawah kendali kepala sangsi Zhongnan Xianshan, 4 yang hadir di sini tidak yakin. Pada saat ini, Tuoba Lin berkata, dinasti suci Tuobaku, mengirim pemujaan 3 kali lipat dari alam Eclosion. Selain itu, ada 3 orang di alam Dzogchen, 3 di alam 9 kali lipat, dan 4 di alam 8 kali lipat. Ru Yan Wuji melambaikan lengan bajunya dan berkata, saya adalah sekte abadi-abadi, dan saya juga telah memainkan 3 kekuatan besar di alam Eclosion. Selain itu, ada 1 orang di alam wilayah kesempurnaan besar, 1 orang di alam ke-9 alam, dan 10 orang di alam ke-7. Pada saat ini, Guru Suci Nangong memandang ketiganya dan berkata dengan jujur, semua orang tahu bahwa itu tidak diperbolehkan di Zhongnan Xianshan. 4 kekuatan utama dari alam Eclosion dapat campur tangan, dan kekuatan utama sedang bertarung. Oleh karena itu, tuanku hanya bertanggung jawab untuk membunuh kera iblis terkuat Tan Yun dan Huang Fu Shengzong. Jika bukan kera iblis, bagaimana Tan Yun bisa melarikan diri dari kota kekaisaran Nangongku? Mereka bertiga tertawa puas mendengar kata-kata Guru Suci Nangong. Dari sudut pandang mereka bertiga, selain kera iblis, Huang Fu Shengzong rentan terhadap serangan 4 kekuatan utamanya. Kemudian, setelah berempat mengobrol selama beberapa jam lagi, Tuoba Lin berdiri dan mengepalkan tinjunya dan berkata, karena pemujaan rangkap 3 saya ke alam Eclosion, saya kembali ke kampung halaman saya 5 tahun yang lalu, dan akan kembali ke tempat suci Tuoba. Dinasti 3 tahun kemudian, jadi, hari ini, 4 tahun kemudian, setelah bersatu kembali di luar pegunungan Tianpu, serang Huang Fu Shengzong. Bagus, Ru Yan Wuji, Guru Suci Nangong, kata Tang Zun serempak. Setelah berdiskusi dengan mereka bertiga, Tuoba Lin memerintahkan Liu Gonggong untuk memilih 30 wanita cantik dari istana untuk melayani mereka. Alam rahasia Huang Fu, Tanah Suci Tanah Berjasano. 1 Lembah Peri. Di lantai 12 Menara Suci Linglong, Tan Yun, duduk bersila, membutuhkan 350 tahun lagi untuk mencapai tingkat ke-6 tahap wilayah. Tan Yun tidak segera mengolah tubuh Tuan Hongmeng, tetapi masih menutup matanya dengan saksama, seperti patung, melupakan waktu, melupakan segalanya, dan berlatih mundur. Setelah itu, Tan Yun membutuhkan 400 tahun lagi untuk memadatkan janin abadi Hongmeng ke-7 di kolam roh, dan memasuki lapisan ke-7 dari alam janin wilayah. Tiba-tiba, Tan Yun membuka matanya, dan secara tidak sengaja melepaskan aura yang sangat kuat, yang menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat seluruh menara kosong dan terfragmentasi. Tingkat ke-7 dari tahap wilayah, perasaan yang sangat kuat. Mulut Tan Yun sedikit terangkat,
dunia luar hanya memiliki 10 bulan tersisa untuk menyerang Sekte Abadi-Abadi, dan ada 196 tahun tersisa di menara. Saya membutuhkan paling banyak 90 tahun untuk menyelesaikan tahap ke-9 dari tahap budidaya tingkat kecil badan air Hongmeng dan maju ke tahap master tingkat ke-9. Sudah waktunya untuk mengolah badan air Hongmeng. Setelah Tan Yundu mengambil keputusan, dia masuk ke dalam meditasi, datang ke jantung harmoni yang tergantung di kolam spiritual, dan berdiri di langit harmoni. Terakhir kali Tan Yun berlatih badan air Hongmeng adalah tingkat keempat dari rahim domain, dan kemudian dia telah dipromosikan ke tingkat kelima, keenam, dan ketujuh. Ini berarti bahwa Tan Yun memiliki 3 kesempatan untuk memanipulasi cairan ilahi Hongmeng untuk marahi tubuhnya. Dia hanya perlu menggunakan 2 kesempatan untuk memperbaiki meridian seluruh tubuh, dan kemudian dia akan dipromosikan ke tahap master tingkat 9 setelah menyelesaikan budidaya badan air Xiao Cheng Hongmeng tingkat 9. Kemudian, gunakan kesempatan terakhir untuk melunakkan hati dan hati di 5 organ dalam. Setelah Tan Yun dipromosikan ke tingkat ke-9 domain, dia akan menggunakan 2 kesempatan lagi untuk memanipulasi cairan ilahi Hongmeng untuk meredam 3 organ internal yang tersisa dan 6 organ internal. Setelah menyelesaikan pelatihan, Anda dapat dipromosikan ke tahap puncak ke-9. Cair ilahi Hongmeng, telanlah untukku. Tan Yun berdiri di udara, menatap lautan luas cairan surgawi Hongmeng di bawah. Dalam satu pemikiran, 270 helai cairan surgawi Hongmeng yang seperti naga naik ke udara dari permukaan cairan, dan perlahan-lahan berputar di sekelilingnya menjadi helai Hongmeng, cair Tuhan. Setelah helai cairan surgawi Hongmeng menembus ke tengah alisnya, dia mulai melunakkan meridian tubuhnya, serta jantung dan hatinya. Proses tempering meridian sangat menyakitkan. Tan Yun mengatupkan giginya, fitur wajahnya bengkok, dan rasa sakitnya seperti keringat. Dalam penderitaan yang tragis ini, Tan Yun menghabiskan 90 tahun dengan kegigihan dan ketekunan, dan akhirnya memurnikan cairan Dewa Hongmeng, berhasil membuat meridian seluruh tubuh, jantung, dan hati, dan memasuki badan air Hongmeng. Panggung Master Orde 9. Sekarang Tan Yun memiliki kekuatan tirani untuk merobek peri kelas menengah dengan tangan kosong. Tentu saja, Tan Yun tahu bahwa apa yang disebut artefak abadi kelas menengah paling-paling hanya artefak abadi palsu kelas menengah. Jika itu adalah artefak peri asli dari alam abadi 9 surga, itu pasti tidak dapat dirobek. Tan Yun menghitung waktu, dunia luar memiliki 5 bulan dan 10 hari untuk menyerang Sekte Abadi-Abadi. Oleh karena itu, Tan Yun berpacu dengan waktu di menara untuk berlatih lagi. Di luar waktu, 5 bulan 9 hari kemudian. Ledakan. Gerbang menara 12 lantai terbuka, dan Tan Yun memancarkan aura 7 kali lipat dari alam wilayah. Dia terbang keluar dari menara suci di langit dan melayang di atas No. Dengan senyum menawan di wajahnya, rambutnya menari, dan pancaran kebijaksanaan spiritual naik ke langit. Segera, pilar kesadaran spiritual menembus lautan awan, melampaui 30 juta li sebelumnya, dan kemudian melesat ke langit. 35 juta mil, 40 juta mil. Akhirnya, kesadaran spiritual tetap berada di 45 juta mil sebelum berhenti. Seperti yang diketahui semua orang, para beku rangkap 8 biasa di alam dapat mencakup 28 juta li dalam kesadaran spiritual, 31 juta li di alam beruas 9, dan biksu agung dari alam nyata dalam radius 35 juta. Eklosion Realem memiliki radius 40 juta li di lapisan pertama, 45 juta li pada lapisan kedua, dan 50 juta li di lapisan rangkap 3. Ketika Tan Yun masih di alam tingkat keempat, jiwanya hampir sekuat alam tingkat ke-9. Tapi sekarang kesadaran spiritual Tan Yun dapat mencakup radius 45 juta li, yang berarti jiwanya sekuat tahap kedua dari alam eklosion. Jika orang luar mempelajarinya, mereka akan luar biasa. Tapi dalam pandangan Tan Yun, ini hanya masalah biasa. Dia tahu lebih banyak lagi bahwa ketika Tuan Hongmengnya terus berevolusi di masa depan, tidak peduli seberapa kuat jiwanya, dia juga mampu melompati tantangan, dan dia akan menjadi semakin melawan langit. Setelah Tan Yun menyingkirkan kesadaran spiritualnya dengan kepuasan, dia menggunakan langkah suci Hongmeng. Dia mengambil langkah ringan dan melintasi kekosongan. Tan Yun cukup puas dengan ini. Setelah melihat ke belakang dan mengambil langkah lain, dia kembali ke lembah abadi nomor 1 lagi dan mulai memeriksa keadaan binatang buas di menara Linglong Sein. Setelah memeriksa,
Tan Yun menemukan bahwa naga emas dan singa di lantai 11 dan iblis di lantai 10 sekarang dipenuhi dengan aura kuat dari periode transisi tingkat 9. Adapun Raja Beruang Naga Langit, Raja Kelabang yang haus darah, dan Raja Patung Ungu penangkap jiwa di antara 8 raja, mereka sudah berada di tahap dewasa tingkat ke-9. Raja Singa Dingin Pelangi Darah dan Raja Burung Merah berada di tahap pertumbuhan ke-9. Raja Naga, Harimau, Buaya, dan Raja Setan Api Emas sekarang berada di tahap ke-9 dari kelahiran mereka. Hanya Raja Naga Biru, yang kemudian dipromosikan menjadi Raja, yang sekarang berada di periode penyeberangan tingkat 8. Pada saat ini, suara perintah Tan Yun datang ke telinga beberapa binatang buas, orang besar, iblis, Raja Beruang Naga Langit, Raja Kelabang yang haus darah, Raja Elang Ungu yang merenungkan jiwa, kalian berlima keluar dan ikuti aku untuk menyerang. Sekte Abadi-Abadi, Raja Singa Dingin Pelangi Darah, Raja Burung Merah Susaku, Raja Buaya Harimau Benlong, Raja Serigala Api Emas, Raja Naga Biru, berlatih di lantai 11, 10, 9, 8, dan 6 masing-masing. Mendengar itu, naga dan singa emas, iblis dalam gaun hitam, Tian Luolong yang lucu dan berbahaya dan Raja Beruang, Raja Kelabang yang haus darah, dan Raja Ukiran Ungu yang menawan hati terbang keluar dari Menara Suci. Wow, setelah Tan Yun memanipulasi Menara Suci Linglong untuk menyusut, itu tersangkut di telinga kanannya. Ketika kekosongan itu seperti riak air, Tuoba Yingying muncul dari udara tipis di depan Tan Yun dan dengan hormat berkata, Tuan, orang kuat sekte saya yang menyerang sekte abadi-abadi telah keluar dan menunggu Anda di dojo berjasa. Ya, setelah Tan Yun mengangguk, dia memandang Tuoba Yingying dengan setuju, domain tingkat 6, kecepatan bagus. Sekarang kamu bisa melompati orang kuat dengan kekuatan apapun. Mendengar ini, Tuoba Yingying dengan hormat berkata, terima kasih atas pujian tuannya, sekarang bawahan Anda tidak terkalahkan di bawah alam eklosion. Setelah itu, mata indah Tuoba Yingying mengungkapkan sentuhan pemujaan, Tuan, Nyonya Sen sama dengan dirinya di alam tahap kedua, tapi sekarang dia sama seperti Anda, alam-alam ketujuh. Tuan, Nyonya Sen adalah seorang jenius tak tertandingi dari 3 dewa besar. Di masa lalu, bawahannya menempati peringkat pertama di antara 12 prajurit hebat di bawah tangan Anda. Tetapi bawahan dan mantan Nyonya Sen memiliki wilayah yang sama, tetapi setiap saat membandingkan satu sama lain lebih rendah daripada Nyonya. Dilihat dari bawahannya, kemampuan Nyonya Sen untuk melompati tantangan sekarang tidak akan jauh lebih lemah darimu. Mendengar ini, Tan Yun memikirkan Sen Subing, dan berseru, ya. Di masa lalu, dia baru lahir 80.000 tahun yang lalu sebelum saya dipromosikan menjadi Raja Dewa, dan ketika saya dipromosikan menjadi yang tertinggi, dia baru berusia 80.000 tahun, itu memadatkan ketuhanan dan dipromosikan ke ranah Raja Dewa Ruang dan Waktu. Dia adalah gadis surga yang bangga, dan juga seorang jenius yang sangat langka di seluruh alam dewa. Saya pikir dia juga akan mekar dalam kehidupan ini yang akan membuat langit dan dunia bergetar. Tentu saja, Yukin, Meng Ying, Xiao juga jenius yang langka. Setelah mengagumi, Tan Yun berkata, ayo pergi ke dojo berjasa. Dengan mengatakan itu, Tan Yun menggunakan langkah luar biasa, hanya mengambil 3 langkah dalam kehampaan dan melintasi 30.000 mil dari kehampaan. Kemudian, itu berubah menjadi bayangan dan jatuh bebas di platform Meritno. Sambil bernapas, Tuoba Yingying mengikuti. Saya telah melihat Tuan. Di antara penonton, Sen Subing, Yukin, Meng Yao, Xiao, Xianer berdiri di depan orang-orang kuat dengan cara yang menawan. Hari ini, semua orang hanya tahu bahwa wakil ketua sekte memanggil Nyonya Sen Subing, dan mereka tidak tahu tentang kehidupan Sen Subing. Semua orang tahu bahwa 5 wanita cantik ini, yang seindah dewa, memiliki bakat luar biasa, dan memiliki kemampuan untuk menantang di luar level, semuanya adalah tunangan Tan Yun. Karena itu, tidak ada yang berani berdiri di depan kelima gadis itu. Di belakang kelima wanita itu adalah Tian Lao, pemimpin ortodoks organisasi Tianpuan, dan Wei Kuan, wakil pemimpin ortodoks organisasi pembunuhan Huang Fu Guchong, wakil pemimpin Song Huixin, dan Sen Suzhen dan Sue Zian. Di belakang 6, ada 10 orang kuat dengan 5 level di dunia, termasuk 5 orang dari organisasi hukuman dan pembunuhan surgawi. Ada juga 21 orang di wilayah 4 kali lipat. Ada juga leluhur penegak hukum,
ditambah patriark wilayah yang baru dipromosikan, dan sekarang ada 160 orang di wilayah tingkat pertama hingga ketiga. Tan Yun mengamati kerumunan dan menemukan bahwa Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, Song Huixin, dan Shen Subing dan Shen Suzhen sama dengan dia di tahap ketujuh wilayah. Tuoba Yingying, Nangong Yukin, dan Tantai Xianer adalah 6 lapisan alam rahim. Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Nangong Ruksue adalah 5 lapisan alam rahim. Tan Yun merenung sedikit, pada awal besok siang, kita akan melewati aula transmisi roh Huang Fu untuk mencapai alam rahasia jiwa ilahi, dan kemudian dari alam rahasia jiwa ilahi ke sekte abadi-abadi. Tapi kali ini, mereka yang wilayahnya lebih rendah dari alam embrio wilayah tingkat ke-6, tidak perlu pergi, tetap di sekte dan terus berlatih di pengasingan. Apakah kamu mengerti? Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang berkata serempak, pahami. Oke, sampai jumpa besok siang. Tan Yun berkata setelah kata-katanya, ayo pergi. Setelah sebagian besar dari mereka pergi, wanita dan 2 ipar perempuan Tan Yun tidak pergi. Tetapi setelah Shen Suzhen dan Shen Subing menyapa, mereka pergi. Saudara ipar, Sue Zian cemberut mulut ceri kecilnya, tidak puas, orang-orang dan sistermu dan sister Xiao, meskipun mereka berada di tingkat kelima dari domain, tetapi kita semua memiliki kemampuan untuk melompati tingkat ke-8 atau bahkan tingkat ke-9 dari domain. Anda mengapa tidak membiarkan kita bergabung dalam perang? Tan Yun tersenyum dan berkata, Xian, kamu bekerja keras untuk mundur untuk membantuku membunuh musuh dengan lebih baik di masa depan. Mu Meng berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu harus lebih memperhatikan keselamatan. Xiao, Zian, dan Ruksue, dan aku akan memanfaatkan waktu untuk mundur. Ya, setelah Tan Yun dengan lembut memeluk Mu Meng, keempat putri Mu Meng dan Subing dan Yukin menyambut mereka, dan kemudian terbang menjauh dari dojo yang berjasa dan terus mundur. Yingying, di mana keratua itu? Tan Yun bertanya, juga, apakah itu telah dipromosikan ke tahap ke-10 dari tahap awal? Tuan, keratua itu memiliki sifat keras kepala. Setelah dia meninggalkan Bea Cukai lebih dari 2 jam yang lalu, dia melewati terowongan ruang dan waktu dan pergi ke alam rahasia jiwa. Menurut waktu, itu harus segera kembali. Tuoba Yingying dengan hormat berkata, juga, keratua sudah dalam tahap ke-10 dari kelahirannya. Mendengar itu, Tan Yun tersenyum dan berkata, saya sekarang telah mengambil kembali pedang besar pembunuh. Dengan kemampuan saya saat ini, saya memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan biksu tingkat 3 dari alam eklosion. Dengan kekuatan keratua, kamu dapat mengalahkan 5 tingkat alam eklosion biasa, dan sekte peri abadi dihancurkan. Pada saat ini, Shen Subing tersenyum dan berkata, Tan Yun, saya yakin saya juga memiliki kekuatan yang sebanding dengan 3 pembangkit tenaga listrik dari alam bulu. Tentu saja, Tan Yun melingkarkan tangannya di pinggang polos Shen Subing dan ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, dia merasakan pengetahuan binatang dari kera iblis pembunuh surga menyelimutinya, dan kemudian suaranya terdengar, Tuan, Nenek, sekelompok musuh memasuki pegunungan hukuman surgawi. Di antara mereka adalah Tuan Suci Nangong, Tuoba Lin, Ruyan Wuji, dan seorang pria dengan pakaian mewah. Dengarkan mereka memanggilnya Tuan Suci Tangzun. Orang ini seharusnya Tang Yongsheng yang membunuh keluarga kerajaan Nyonya Mu. Selain Eklosion Realemnya, ada 5 elder di Eklosion Realem, salah satunya adalah Eklosion Realem Quadruple, 3 Eklosion Realem Triple, dan 1 Eklosion Realem Double. Selain itu, ada 7 orang di alam Dzogchen, 7 orang di alam berunsur 9, 8 orang di alam berunsur 8, 16 orang di alam berunsur 7, dan 4 orang di alam berunsur 6. Petik 2. Sebelum kata-kata kera iblis jatuh, Mu Meng kembali dengan air mata dan terbang di depan Tan Yun, matanya yang indah mengungkapkan kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya. Tan Yun, kita harus menangkap Tang Yongsheng. Kalau begitu, tanyakan di mana ratuku. Tan Yun menganggukkan kepalanya dengan berat, mata bintangnya menunjukkan niat membunuh. Segera, pengetahuan spiritual Tan Yun diselimuti, dan Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, Song Huying, dan Shen Suzhen, yang baru saja pergi, berkata dengan tajam, Huang Fu Shengzong saya telah dikepung 2 kali oleh musuh di wilayah rahasia. Petik 2. Kami sudah cukup bertahan. Sekarang semua pergi ke pintu keluar alam rahasia untuk berkumpul. Kalau begitu buka pintu alam rahasia dan bunuh. Setelah berbicara,
Setelah beberapa napas, 5 orang Sen Suzen keluar dari langit di atas dojo yang berjasa dengan niat membunuh yang menakjubkan. Naik ke punggung singa besar. Tan Yun memberi perintah, dan semua orang naik ke punggung naga emas dan singa. Naga emas dan singa naik ke langit seperti kilat emas besar, melintasi puluhan ribu mil dalam kehampaan, dan setelah terbang keluar dari alam suci yang berjasa, butuh 1 jam lagi untuk mencapai di bawah pintu keluar alam rahasia dan bertemu dengan kera iblis. Mu Mengki melepaskan indera spiritualnya dengan tidak sabar, menutupi pintu alam rahasia, menutupi lebih dari 30 juta mil langit. Setelah dia tidak menemukan musuh, dia melihat ke arah kera iblis. Kera tua, di mana musuhnya? Nyonya Mu, musuh adalah pegunungan hukuman surga yang masuk dari perbatasan dinasti suci Tuoba, dan sekarang ada 58 juta mil jauhnya dari sekte kami. Mereka mengendarai perahu roh dengan sangat cepat, diperkirakan mereka akan tiba dalam 5 jam. Setelah Mu Meng mendengarnya, dia segera membiarkan Heaven Killer AP memadatkan citra memori Tuan Suci Tangzun. Mu Meng mengkonfirmasi bahwa Tuan Suci Tangzun dalam gambar memori adalah Tang Yongsheng. Benar saja, kau binatang. Mu Meng memandang Tang Yongsheng, tinjunya mengepal, kemarahan dan kesedihan berkobar di hatinya. Namun, pada saat ini, Tan Yun melihat penampilan Tang Yongsheng, tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata secara rahasia, mengapa saya merasa bahwa penampilan Tang Yongsheng tidak terlalu mirip dengan Tang Xinying, tetapi agak mirip dengan Mengki. Saat ini, Tan Yun tidak peduli dengan musuh. Lagi pula, ada banyak orang yang mirip tetapi tidak memiliki hubungan darah. Meng Chao, jangan sedih. Tan Yun berbisik, Tang Yongsheng, pembantaian tidak manusiawi diciptakan di dinasti suci Mu Feng tahun itu. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Ya, Mu Meng mengangguk dengan tegas. Meng, jangan tinggalkan alam rahasia setelah perang, di luar tidak aman. Tan Yun mendesak, lalu melihat kembali ke orang-orang dan berkata, tetap di tempatmu, dan kemudian bunuh setelah mendengarkan perintahku. Tidak ada yang bisa bertindak gegabah tanpa perintahku.